Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di pertemuan yang sebelumnya sudah kita pelajari hal-hal yang berkaitan dengan adab dan sunnah masuk ke kamar mandi. Malam hari ini akan kita bahas jika selesai buang air maka dianjurkan untuk berwudu. Setelahnya dianjurkan untuk berwudu. Karena itu Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau mengatakan fa'idha faragta, dan jika kita sudah selesai minal istinja, dari buang air, melakukan adabnya dan sunnah-sunnahnya sudah selesai, fala tatrukis siwak, maka jangan kita tinggalkan siwak. Jangan sampai tidak bersiwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak, madharatun lil fam, bisa membuat mulut itu bersih. Mardatun lirrabb, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, dan membuat setan itu murka kepada kita. Allah ridha, setan murka. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah meriwayatkan as-siwaku madharatun lil fam mardatun lirrabb. Siwak itu membuat mulut bersih dan menjadikan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan an-nadhafah, kebersihan memang. Jadi ajarannya Nabi itu mengajarkan kebersihan. Ya, di seluruh badan, mulai ujung rambut sampai kaki. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Suci itu bersih adalah separuh daripada keimanan. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah bahwa siwak itu adalah membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridha kepada kita. Apa sih yang dimaksud dengan siwak itu? Siwak yang diperjualbelikan itu di toko-toko itu ya, atau biasa dihadiahkan orang-orang umroh haji itu, kita dapat siwak itu. Itu kayu dari satu jenis tanaman yang biasa digosokkan ke gigi dan sekitarnya. Supaya apa? Supaya gigi itu bersih. Karena memang ujung daripada siwak itu yang dibersihkan sama pisau itu seperti serabut dan tidak gampang melepas. Ya, mirip seperti sikat gigi yang kita punya itu. Kata Nabi SAW, siwak ini madharatun lil fam, membersihkan mulut kita. Mungkin ada makanan-makanan yang nempel di gigi, ya, itu bisa dihilangkan dengan siwak. Juga siwak itu memiliki bau yang bagus. Ya, terutama siwak yang masih baru-baru itu, karena itu jangan lama-lama pakai siwak.
Kalau sudah misalnya 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan maksimal itu sudah ganti baru ya. Cuk setahun digawe siwak. Ramadan mana baru tuku anyar. Atau ngenteni dikei ya. Gratis baru ganti. Kalau enggak ganti sampai 1 tahun. Kenapa? Kalau terlalu lama akhirnya baunya hilang. Karena siwak itu memiliki bau yang baik. Sehingga kalau digosokkan ke gigi, ke lidah, ke langit-langit, itu bisa menghilangkan bau tidak sedap. Bau yang tidak enak dari mulut bisa hilang. Dan ini disyariatkan. Dan ini dianjurkan oleh syariat dan agama Islam. Mardhatul lirabb, di samping membersihkan mulut kita, di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa yang memakai siwak, maka dia membuat Allah Subhanahu wa ta'ala ridho terhadap dia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai an-nadhafah, kebersihan, dan Allah itu mencintai at-taharah, kesucian. Ya. Selalu bersih giginya, mulutnya, baunya selalu enak, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkara yang dianjurkan oleh syariat, maka siapapun yang mendatangi perkara-perkara yang dianjurkan oleh syariat, dia akan mendapatkan as-sawab, pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum wudu dianjurkan untuk siwak. Kenapa? Karena tujuannya, umumnya orang wudu itu biasanya mengarah kepada sholat. Kita tahu bahwa sholat itu munajatnya seorang hamba kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya, alangkah indahnya ketika dia hendak bermunajat dengan Allah, bau mulutnya itu bau mulut yang baik. Itu ambu bawang. Ya, bukan bau rokok misalnya, tapi bau siwak. Ini termasuk kesempurnaan adab, kesempurnaan tata krama ketika hendak memasuki sholat, yang mana sholat ini adalah munajah, kita berbincang, ya, menghadap zat yang paling agung, yang paling maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam riwayat ini disebutkan membersihkan mulut dan membuat Allah ridho. Dan masih banyak ya faedah, manfaat daripada siwak ini yang belum disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya, baik urusan duniawi atau urusan akhirat, ya, dan seterusnya. Kalau kita saksikan amalnya itu remeh sebenarnya, tinggal digosok selesai. Tapi di situ ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa, kalau pakai siwak itu diniati biar dapat pahala. Lek gosok-gosok tok gitu tidak dapat apa-apa. Jadi ketika gosok giginya dengan siwak, dalam hatinya saya niat menjalankan sunnah, begitu ya. Saya niat menjalankan sunnah. Jadi niat ketika memakai siwak melakukan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa salatun bisiwak afdal min 70 salat bila siwak. Dan salat memakai siwak, sebelum takbir dia memakai siwak, itu lebih afdal daripada orang sholat ya 70 kali tanpa siwak. 2 orang sama-sama sholat ini, yang satu pakai siwak, yang satu tidak pakai siwak. Maka orang yang sholat pakai siwak ini pahalanya, keutamaannya lebih besar daripada yang sholat tanpa siwak, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dianjurkan untuk memakai siwak sebelum takbiratul ihram. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan
Salatul jamaah, salat jamaah itu afdal, lebih utama daripada salatil fardhi, daripada salat sendiri, bisa wa 20 darajah. Perbandingannya salat jamaah itu 27 derajat, kalau salat sendiri itu hanya satu saja, 1 derajat. Kalau pakai siwak 70. Salatun bisiwak afdal min 70 salat bila siwak. Satu salat dengan memakai siwak lebih afdal daripada 70 salat tanpa sih. Kok akean siwak? Ya lek wanian ngono siwakan ae ndak usah jamaah ya. Masih salat sendiri, yang penting siwakan karena fadilahnya 70. Lek salat jamaah mek selawe. Cuman 25. Ini kata para ulama faham yang salah. Kenapa? Karena 1 derajat yang didapatkan oleh orang yang salat berjamaah itu mengungguli 70 bahkan lebih salat sendiri memakai siwak. Jadi derajat siwak dan derajat jamaah itu beda. Jadi tidak bisa dikatakan lebih baik saya pakai siwak salat sendiri daripada salat berjamaah. Mek selawe, lek siwak 70. Selawe setiap 1 derajatnya itu mengungguli orang yang salat pakai siwak itu ya. Apalagi 25 derajat. Maka tetap dianjurkan salat berjamaah dan memakai siwak. Double nanti pahalanya gitu ya. Hadir di masjid, hadir di mushola, salat berjamaah sebelum takbir pakai siwak dulu, ya takbir salat berjamaah. Dapat 27 derajat, dapat 70 fadilah memakai siwak. Enteng, cuman belum dibiasakan. Kalau dibiasakan nanti panen pahala dari akhirat insyaallah ya. Ada satu riwayat berkaitan dengan siwak. Yang pertama dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam karena idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Nabi itu termasuk kebiasaannya ketika masuk ke dalam rumah pertama kali yang dilakukan yaitu pakai siwak. Siwaknya dikeluar dipakai. Baru assalamualaikum. Itu kebiasaan Nabi kalau masuk ke dalam rumah. Kalau pengen persis dengan Nabi, sebelum masuk rumah pakai siwak dulu. Baru masuk. Dan para ulama menganjurkan bagi setiap orang yang memasuki rumah untuk membaca ayatul kursi dan membaca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad, dibaca sampai selesai ketika masuk rumah. Setiap masuk rumah baca ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Di antara manfaatnya yaitu melancarkan rezeki kalau dibiasakan. Pokok sing berkaitan dengan rezeki ini biasanya diamalkan biasanya. Sing lain ini daruh. Nyili pulpen tak tulis. Urusannya rezeki soalnya. Riwayat yang kedua juga riwayat daripada istri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengisahkan anna min ni'amillah alayya, termasuk nikmat Allah yang diberikan kepadaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tufiya fi baiti, beliau meninggal ada di rumah saya. Meninggalnya Nabi itu di rumah Siti Aisyah. Karena Nabi itu punya hari-hari. Hari ini di rumah Aisyah, hari berikutnya di rumah Hafsah, hari berikutnya di rumah Saudah, terus. Ketika Nabi sakit, maka Nabi meminta izin kepada istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Dan istri-istri yang lain setuju untuk dirawat di rumah Aisyah. Sampai ditakdirkan Nabi itu meninggal, wafat di rumah Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, termasuk nikmat Allah yang diberikan kepada saya, yaitu Nabi meninggal ada di rumah saya. Kata Aisyah radhiyallahu anha.
Wa fi yaumi, meninggalnya pas hari keliling ke rumah saya, pas hari gilirannya Siti Aisyah. Wa baina sahri wa nahri, dan beliau wafat ada di pangkuanku, kata Siti Aisyah ketika itu. Wa annallaha jama'a baina riqi wa riqihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan air ludah saya dengan air ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam inda mautih, ketika beliau wafat. Dakhala alayya Abdurrahman wa biyadihi siwak, ketika Nabi sudah dalam keadaan sakaratil maut, mendekati kematian, kewafatan beliau, masuk sahabat Abdurrahman. Beliau sedang memegang siwak. Wa ana musnidatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi sedang sender kepada saya. Sayyidah Aisyah ketika itu mendekat dengan Rasulullah, badannya Siti Aisyah itu nyender ke Nabi, begitu, berdekatan. Fara'aituhu yanzuru ilaih, maka saya saksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memandang kepada Abdurrahman. Abdurrahman ini yang baru datang itu dilihatin terus sama Nabi. Fa'araftu, maka saya tahu, saya faham, annahu yuhibbus siwak, bahwa Nabi itu senang sama siwak. Senang sama siwak. Fakultu, maka Siti Aisyah berkata, akhudhu laka, apa perlu saya ambilkan siwaknya Abdurrahman untuk supaya Anda pakai ya Rasul? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepalanya, karena itu sakit, sudah parah itu, mau wafat itu, tidak bisa ngomong. Menganggukkan kepalanya, artinya iya gitu. Maka diambil itu siwak. Fashtadda alaih, ketika dipakai itu kasar, ujungnya itu kasar, kering gitu. Wa qultu ulayyinuhu laka, ya Rasulullah, apa perlu saya lembutkan siwak ini dengan ludah saya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggukkan kepalanya, iya. Maka diambil itu siwak, digigit sama Siti Aisyah sampai lembut, basah, maka diserahkan kepada Nabi sallallahu alaihi. Maka Nabi menggerakkan itu siwak di mulutnya. Setelah itu beberapa saat Nabi wafat. Jadi ludah Siti Aisyah dipertemukan dengan ludah Nabi SAW di akhir umurnya, dan itu kebanggaan bagi Siti Aisyah radhiyallahu. Coba perhatikan, mau meninggal itu masih minta siwak Nabi. Kalau kita kan enggak, loro jauh gudang garam. Di rokokku, Pak, ndak oleh ndak oleh rokokan di rumah sakit. Wis jubukan misalnya. Kalau Nabi bukan rokok, siwak. Karena itu penting siwak. Kalau ngaku umatnya Nabi, kalau ngaku mencintai Nabi, maka mari kita melakukan sunnah-sunnahnya Nabi. Termasuk sunnahnya Nabi itu memakai siwak. Lek kape wudu siwakan, lek kape sholat siwakan gitu. Yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak berat bagi umatku, la amartuhum bisiwak, maka saya wajibkan, bukan sunnah saya wajibkan katanya. Kalau tidak berat, saya wajibkan bagi mereka fi kulli sholatin, setiap mau takbir sholat wajib siwakan. Kalau tidak siwakan dosa. Karena Nabi kasihan sama kita, kasihan, maka hukumnya tetap sunnah. Bukan berarti sunnah wis tidak usah, bukan itu. Tapi sunnahnya siapa? Nabi Muhammad. Saya umatnya, saya ikut. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Ada riwayat mengatakan inda kulli wudu, setiap mau wudu bisa-bisa saya wajibkan, kata Nabi, kepada umatku untuk memakai siwak dulu. Karena kasihan, maka tetap hukumnya sunnah. Insya Allah mulai
hari ini kita akan mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya memakai siwak, insya Allah. Kita niati ya, kita niati mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.